Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu guru berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya kalian selalu menjadi anak yang solih dan solihah sepanjang hayat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dengan PBM seperti biasa. Setelah kemarin kita melaksanakan PH yang kedua. Semoga kalian mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Anak-anak, sekarang kalian dengarkan penjelasan tentang pengertian daftar riwayat hidup dan tujuannya. Perlu kalian ketahui bahwa daftar riwayat hidup merupakan contoh dari formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data penting tertentu. Nah, daftar riwayat hidup merupakan salah satu contoh dari formulir tersebut. Sekarang kita lihat pengertian daftar riwayat hidup. Ada yang sudah tahu pengertian riwayat hidup? Oke, kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama ya. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi informasi tentang seseorang atau kisah hidup seseorang, atau catatan singkat tentang gambaran diri. Daftar riwayat hidup atau resume tidak hanya berisi data pribadi, tetapi juga informasi tentang sejarah pendidikan, daftar keterampilan, dan pengalaman kerja yang mereka miliki. Di dalam bahasa Inggris atau daftar riwayat hidup dikenal dengan curriculum vitae. Selanjutnya, untuk apa sih daftar riwayat hidup itu dibuat? Daftar riwayat hidup dibuat dengan tujuan yang pertama, untuk melamar kerja. Yang kedua, memberitahu rincian pribadi. Yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan. Yang keempat, menunjukkan kualitas. Dan yang kelima, sebagai potret. Cara membuat daftar riwayat hidup. Buatlah dengan jelas, supaya mudah dibaca dan mudah dipahami. Jujur dan jangan mencoba memanipulasi resume. Jangan menulis pengalaman yang tidak penting. Catat pelatihan yang Anda hadiri. Tulis saja sehubungan dengan bidang pekerjaan yang Anda lamar. Saat menulis, hanya data pribadi pendek dan penting seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, status, email, nomor ponsel, dan lain-lain. Saat menulis riwayat pendidikan, mulailah dari pendidikan tertinggi. Jika kalian mengikuti pendidikan non-formal, silahkan dicatat juga. Selanjutnya, tulis. Misalnya, riwayat pekerjaan lengkap di mana kalian bekerja di perusahaan itu yang disebutkan dan dijadikan apa dan lama kerja dari tahun mana hingga tahun itu. Sertakan foto paspor Anda saat ini.
Contoh daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Di situ ada data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. Data diri diisi dengan data pribadi seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kebangsaan, status pernikahan, agama, status kesehatan, alamat rumah lengkap, dan nomor telepon. Semua itu diisi dengan jujur. Yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan formal ditulis mulai tingkat yang tertinggi, yaitu dari SMA terlebih dahulu, kemudian MTS, baru dituliskan yang terakhir adalah SD. Di situ dituliskan tahun dan nama institusinya. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja dituliskan di mana kalian bekerja, sebagai apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dengan lengkap. Yang terakhir adalah prestasi. Tadi sudah dijelaskan, tidak menuliskan prestasi yang tidak penting. Silahkan tuliskan prestasi yang penting-penting saja. Terakhir, kalian bubuhkan tanda tangan dan nama jelas. Berikut contoh dokumen daftar riwayat hidup. Di mana kita bisa mendapatkan dokumen daftar riwayat hidup seperti ini? Dokumen daftar riwayat hidup seperti ini dijual bebas. Kita bisa membelinya di warung-warung, di toko-toko, atau di tempat fotokopian. Setelah kita memiliki atau mendapatkan dokumen daftar riwayat hidup ini, kita isi dengan data diri kita. Semuanya harus sesuai dan harus jujur apa adanya, tidak mengarang. Itu adalah daftar riwayat hidup. Demikian penjelasan materi tentang daftar riwayat hidup. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 93 sampai 96. Salah satu tugasnya adalah kalian harus membuat daftar riwayat hidup kalian. Dan kerjakan juga halaman 101 sampai 102, yaitu menceritakan daftar riwayat hidup yang telah kalian buat di halaman 96 dengan mengacu kepada ketentuan yang ada di halaman 102. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.